Ayo kita bahas soal sunat sekarang. Siapa yang belum sunat, ayo. Kok kamu ngacung sendiri? Apa belum? Maksudnya saya bertanya siapa yang belum sunat. Siapa yang belum Gitu. sunat, ayo. Gitu aja dong. Oh ya, salah ya, Jangan salah tangan. Kamu ngebahas aja tangannya. Ya, biasanya anak-anak itu kan takut ya untuk dihitan atau disunat karena biasanya akan menimbulkan rasa sakit gitu yang mungkin ya saya sih nggak tahu rasanya, tapi sepertinya katanya rasa sakitnya luar biasa gitu kan. Justru kalau udah habis disunat tuh, kalau biusnya udah hilang ya, baru tuh sakitnya nyut gitu. Saya ingat gitu. dulu, saya dulu sunat tahun berapa ya? Tahun 82 kalau nggak salah, kelas 6 gitu. Tapi nggak tahu kalau metode yang sekarang ini katanya ada yang nggak. Sekarang dengan kecanggihan teknologi sudah ada metode smart clamp namanya. Jadi bisa sunat atau hitan tanpa menimbulkan rasa sakit. Menarik sekali kan? Makanya kita lihat dulu liputan yang satu ini ya. Bagi seorang muslim, khitan merupakan fitrah manusia yang diriwayatkan dalam hadis dengan tujuan untuk membersihkan alat kelamin pria dari kotoran penyebab penyakit kulit yang mungkin melekat pada kulupnya. Khitan biasanya dilakukan sejak anak-anak, namun tak sedikit anak yang merasa takut akan sakit. Sekarang, anak-anak tak perlu takut lagi karena ada metode baru, yaitu smart clamp. Alat berbentuk tabung ini berfungsi untuk menghentikan pendarahan tanpa jahitan, sehingga anak semakin mudah beraktivitas usai dikitan. Ibu mau, lagian dipaksa-paksain terus. Tadi pas disunat rasanya gimana? Ketika semut. Enggak. Penggunaan smart clamp tak perlu waktu lama, yaitu hanya 5 hari. Membersihkannya pun tidak sulit, cukup dengan air. Tapi yang pasti, dengan smart clamp, anak-anak tak perlu lagi merasakan sakit setelah dikitan. Veronica Febrina dan Ari Aristo, TPI Jakarta melaporkan. Saya masih merasakan sakitnya. Ya, pemirsa, itu kalau jelas cuplikan ya tentang smart clamp, metode smart clamp. Saat ini di studio kami sudah hadir Dr. Mahdian Nur. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Pak Dokter. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Mahdian ini seputar metode baru ini, smart clamp. Nah, gimana sih, Dok, cara kerjanya smart clamp ini? Kenapa bisa tidak menimbulkan rasa sakit sih? Ya. Jadi smart clamp ini memang salah satu teknologi khitan yang baru ya. Tinggian, Dok, biar kelihatan ini ya. pemirsa di rumah. Jadi memang dia dibuat sedemikian rupa supaya anak-anak waktu sunat itu nyaman, khususnya setelah disunat ya. Kenapa? Karena selama ini kalau dengan metode yang konvensional biasanya habis disunat kan anak harus istirahat di rumah seminggu, pakai sarung, nggak bisa kemana-mana. Nah, kalau yang ini? Karena dengan pakai ini, dia anaknya bisa beraktivitas biasa seperti nggak disunat. Terus ini diapain alatnya? Iya, diapain? Ini gimana cara kerjanya nih? Oke. Ini alat ini sebenarnya terbuat dari bahan plastik ya, plastik khusus untuk dunia kedokteran. Dia terdiri dari 2 komponen. Yang pertama adalah tabung. Ini tabung ini terbuat dari polikarbonat. Dia berfungsi sebagai saluran kencing. Jadi posisinya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah klemnya atau penguncinya. Dia terbuat dari nylon. Nah, alat ini dipasang di kulit. Di kulit kemaluan sedemikian rupa. Sehingga alat ini menempel terus selama 5 hari. Gitu. Dan dia praktis, nggak berat ya. Beratnya lebih kurang cuma 4 gram. Jadi kalau anak pakai celana, kemudian jalan ini sama sekali tidak terasa beban dari alat ini. Nah, karena alat ini memiliki satu sistem pengunci yang mana luka itu nanti tertutup, sehingga kita nggak khawatir anak akan terjadi infeksi. Kemudian kalau anak ini yang habis sunat mandi, cairan nggak bisa masuk ke dalam lukanya. Jadi akan tetap terlindungi. Akan tetap terlindungi lukanya. Kemudian dia nggak memerlukan perban dan tidak memerlukan jahitan. Gitu. Habis sunat biasanya anak hanya butuh istirahat beberapa saat, kemudian habis itu pakai celana langsung seperti biasa bisa main gitu. Jadi kalau tadinya tren sunat itu harus dilakukan di masa liburan sekolah,
dengan adanya teknologi ini bisa dilakukan kapan aja. Emang beneran nggak ada rasa sakitnya? Soalnya kan biasanya kalau habis disunat gitu kan, kalau obat biusnya udah hilang gitu kan pasti sakit kan? Iya, betul. Gitu. Nah ini gimana? Jadi sebenarnya sakit itu relatif pertama ya, karena kalau kita bilang nggak sakit ya tentunya nggak juga, pasti ada. Kenapa? Karena alat ini juga dipasang dengan bantuan alat bius sebelumnya. Tapi banyak hal yang relatif lebih praktis lah dibanding seperti metode yang biasa. Gitu. Lebih memudahkan ya? Karena anak, apalagi orang tua ya, melihat proses yang sebegitu cepat, nggak pakai berdarah segala, sehingga jadi lebih nyaman. Gitu. Seberapa cepat prosesnya, Dok? Kalau tergantung pengalaman dan kebiasaan menggunakan alat ini, buat yang sudah biasa biasanya pemasangannya cuma butuh waktu sekitar 4 menit. Oh, cepet ya? Cepet banget 4 menit. 4 menit. 4 menit terus abis itu udah bisa langsung Istirahat dulu beberapa istirahat saat. dulu. Istirahat beberapa saat, kemudian ya bebas Tapi beraktivitas. tadi ada pasiennya dokter tadi, anak kecil itu dia bilang kayak digigit semut gitu. Ya, Itu benar? jadi itu adalah proses pembiusannya. Tapi biasanya dengan apa namanya obat-obatan sekarang, proses pembiusan itu jadi lebih mulus. Kenapa? Karena sesaat sebelum dibius kita bisa memberikan semacam krim atau spray sehingga pada saat dibius sama sekali tidak merasa sakit. Oke, sejak kapan sih metode ini digunakan? Sebenarnya alat ini ini dari Eropa, dari Belanda. Alat ini sebenarnya tahun 2001 sudah diluncurkan di pameran kedokteran di Jerman. Tapi masuk ke Indonesia lebih kurangnya tahun 2003-an lah. Oh gitu ya. 2003 dan saya menggunakan sekitar 2003 akhir 2004 itu. Ini jadi udah di Eropa tuh udah duluan ya? Di Eropa sudah duluan, di Jerman dan Belanda. Nah itu dia tuh cara penggunaannya kayak begitu tadi ya? Jadi Itu disuntik dulu? Itu pada saat pelepasan kulitnya, pemotongan kulitnya. Oh gitu. Jadi pada intinya sebenarnya smart clamp ini untuk menopang gitu ya, Dok ya? Dan melindungi, Melindungi gitu ya. ya? Melindungi tepatnya ya? Melindungi. Jadi itu dipakai terus selama 5 Selama hari? 5 hari. Nggak dicopot-copot? Dicopotnya Nggak oleh dokter? dicopot-copot, nanti dicopotnya oleh kita. Oh gitu. Ya tapi dibandingkan dengan metode yang lain, misalnya metode laser gitu, itu apa kelebihan dari metode smart clamp ini? Kelebihannya kalau metode electric cauter ya, atau ya kalau kita biasa mengenalnya dengan laser, sebenarnya bukan laser. Jadi electric cauter dia masih dijahit, masih melakukan jahitan, kemudian masih harus diperban. Terus selama diperban 3 sampai 5 hari anaknya nggak bisa mandi. Kalaupun mandi ya dilap-lap aja. Tapi kalau ini dia hampir bisa dibilang persis seperti nggak disunat. Oh jadi aktivitas apapun nggak ada jahitan gitu ya, Dok ya? Nggak memerlukan jahitan gitu. Terus idealnya dilakukan oleh anak yang berusia berapa tahun, Dok? Sebenarnya usia berapa aja, tapi secara medis sekarang sudah apa namanya menjadi kesepakatan lah ya, bahwa semakin dini dilakukan khitanan itu semakin baik. Jadi biasanya bayi. Makanya kalau kita lihat kebudayaan atau kebiasaan para dokter katakanlah di Amerika, Eropa, Australia, mereka biasa mengkhitankan anak itu di usia awal-awal sejak kelahiran. Ya. Oh justru bayi ya? Dan karena proses sembuhnya juga ternyata lebih cepat. Lebih cepat. Oke, ya. dokter, ini ada penelpon yang ingin bergabung ini, Dok ya. Kita terima dulu. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Itu ada tulisannya. Iya, dari Dengan Nur Ibu di Banjarmasin Nur, ya. Banjarmasin. Tapi suaranya kok tidak ada ya? Bapak atau Ibu ini? Halo, selamat pagi. Ibu Nur. Putus ya. Oke, Putus. kalau gitu Waduh, sayang sekali. iya. Kalau gitu nanti kita lanjutkan lagi perbincangan mengenai hitam tanpa rasa sakit ini pemirsa ya. Dan Anda juga masih boleh bergabung dengan cara menelpon ke redaksi kami ya. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Ayo, siapa yang mau dihitan sekarang? Ayo. Tapi yang pertama sekarang, ayo siapa yang mau telepon ayo. Nah, soalnya di sana Ada smart cam ini. di ujung sana sudah ada penelpon, Christine nelpon terima dulu ya. Ya udah, oke. Ya, Selamat halo, pagi. selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dari Ibu Irma di Bintaro. Iya, silakan Ibu. Bu Irma. Saya pernah mendengar dari teman kantor saya, anaknya jadi ada dokter sekarang yang menawarkan anaknya mau disunatnya bentuk seperti apa gitu. Bentuk seperti apa?
ini cara mengguntingnya itu loh. Cara menggunting. Metodenya maksudnya. Ya. Ada bentuknya, jadi ada yang nanti saya juga kurang ngerti itu bener nggak sih, Dok? Oke. Kita tangkap ya pertanyaannya ya, Dok. Dokter ngerti ya, Dok ya? Kalau saya sih jujur nggak ngerti nih, Saya tapi ya, oke. Terima kasih, Ibu. Ya, selanjutnya di belakang Ibu Irma tadi ya. Ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Iya, Ya, dengan selamat Bapak pagi. siapa di mana? Dari Pak Agus di Lampung. Iya, Oke, silakan Pak Agus. Saya mau nanya, ini saya tertarik dengan metode sunat ini. Mau nanya, ada pelatihannya nggak Pak? Atau berapa nomor telepon bisa saya hubungi dokter kalau pengen tahu lebih lanjut gitu? Oh, pelatihan maksudnya Pak Agus ingin mempraktekkan gitu ya? Ya ingin ikut sebagai praktisi gitu ya? Oh, oke. Oke, baik. Nanti kita beritahu ya. Bisa tanya-tanya. Ya, oke, terima kasih Pak Agus. Oh ya, terus ada pertanyaan juga ini dari Pak Toto di Tasikmalaya. Pertanyaan titipan. Pertanyaan titipan. Katanya bisa nggak ini dilakukan kalau udah usianya dewasa gitu? Oh gitu. Yaudah, kita jawab aja dijawab sekarang ya. semua, dokter Ada silakan. 3 pertanyaan. Yang pertama Ibu Irma dulu di Bintaro tadi ya. Bagaimana itu? Emang bentuknya bisa macam-macam, Dok? Iya, jadi memang benar itu kenyataan di lapangan. Saya juga beberapa kali diminta oleh pasien, ada yang minta pesanan bentuk gitu ya, ada yang Tapi juga emang bisa dibentuk-bentuk gitu. Emang bentuk Memang seperti bisa. apa sih, Dok, Kenapa? Karena pesanan itu, Dok? Iya, macam-macam gitu. Ada yang minta sampai yang dipasang manik-manik gitu ada gitu. Jadi biasanya Subhanallah, masa sih pasang manik-manik? untuk keperluan tertentu gitu memang ada. Tapi memang saya ingin menyampaikan begini ya. Sebenarnya tujuan utama dilakukan khitan itu kan untuk kebersihan. Untuk kesehatan. Jadi memang ada bagian kulit yang namanya prepusium itu yang harus dibuang. Dan itu bentuknya memang menyelimuti gland penis atau kepala penis. Nah, idealnya memang gland penis itu terbuka. Jadi semua kulit yang ada di yang menyelimuti tadi itu harus dilepas gitu. Nah, kalau dibentuk sebenarnya dibentuk dalam artian potongannya. Jadi potongannya itu mungkin ada yang minta disisain agak seperti gelambir atau gitu. kulitnya tertentu yang nggak diambil, misalnya biasanya sebelah bawah gitu. Dan memang sebenarnya praktisi hitan di dunia, di internasional ada yang memang begitu. Jadi kulitnya tidak dibuang, cuma ditekuk ke bawah dengan teknik tertentu, tapi glansnya kebuka gitu. Cuma bisa juga ya. Cuma memang ada sisi negatifnya atau sisi gurunya. Kenapa? Karena biasanya kulit yang berlebih itu akan menimbulkan gesekan nantinya. Nah, ini terkait dengan fungsi seksual. Kemudian yang kedua masalah kebersihan. Jadi agak sulit membersihkannya kalau misalnya bagian tertentu dari kepala itu masih tertutup gitu. Apalagi kalau orangnya nggak telaten ya. Tapi kalau dipasang manik-manik itu beneran tuh, Dok, ada yang minta dipasang manik-manik, Dok? Bener ada. Jadi maksudnya manik-maniknya itu dijahit dengan kulitnya gitu? Apa Dijahit. gimana? Jadi dia ditanam di bawah kulit. Jadi kita melakukan sayatan sedikit di kulitnya, kemudian kita selipkan manik-manik jumlah tertentu 1, 2, atau 3 tergantung itu. Tapi saya tidak merekomendasikan itu. Kenapa? Karena memang sekali lagi ada risikonya. Kalau yang manik-manik itu resikonya begini, dia kan benda asing buat badan. Jadi dia bukan benda yang biasa diterima badan. Jadi kalau ditanam di bawah kulit, bisa kalau orangnya infeksi, punya Dok, ya? alergi, alergi dia akan ditolak oleh badan, kemudian juga bisa menimbulkan infeksi. Jadi lebih baik yang normal-normal saja. Normal-normal ya, aja. Jangan aneh-aneh lah. Segala manik-manik lah diselipin di situ. Ya aneh-aneh ntar aja urusan Maerot. Ini pertanyaan dari Pak Agus, gimana kalau beliau ingin terlibat ingin berperan serta aktif menjadi praktisi itu gimana, Dok? Apa bisa belajar gitu atau perlu pendidikan khusus kah atau bagaimana? Bisa. Jadi memang sejak setahun lalu 2007 kita memang punya program melakukan pelatihan ke kota-kota besar lah ya. Ada ya pelatihannya. Seperti yang sudah Lampung kita lakukan. Lampung belum. Jadi yang belum. sudah itu di Surabaya, Semarang, Denpasar. Sumatera belum ya? Sumatera ada di Medan. Lampung? Oh, Di Medan dan ya? Palembang sudah. Medan, Palembang. Oh, Palembang dekat. Palembang aja. Iya. Jadi nanti kalau memang 2008 ini kita juga akan kembali menyusun program untuk pelatihan ke daerah-daerah kok. Ya, berarti untuk Pak Agus nanti alamatnya ada di layar kaca. Ya, ada silakan nanti ditunggu mungkin di ya, segmen Pak terakhir Agus ya. ya. Ini pertanyaan dari Pak Toto belum dijawab, tapi ada telepon dulu. Lo mau dijawab dulu? Laris manis ini, Chris. Oke, boleh silakan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, dokter. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Di mana? Pak Budiono di Lenteng Agung. Oh, silakan.
Mau nanya, kebetulan anak saya umur 11 tahun. Anak saya hiperaktif, autisme juga gitu ya. Saya bingung ini cara sunatnya gimana gitu ya. Terus umur segitu tuh telat apa belum gitu dok? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Budiono. Umur berapa tadi? 11 tahun. Oh, 11 tahun. Ya. Kira-kira telat nggak? Enggak ya? Jadi Ini sekaligus menjawab pertanyaan Pak Toto dari Tasikmalaya ya. Kalau sudah dewasa Iya, bagaimana? bisa Masih bisa nggak? nggak? Sekalian dijawab dok. ya, jadi memang smart clamp ini dia didesain memiliki 5 ukuran ya. Oh, Jadi Silakan ada ditunjukkan ukuran dok yang agak tinggi. Jadi ukuran 10, kemudian 13, 16, 20 sampai 25. Jadi ukuran 25 ini adalah ukuran yang paling besar. Dia memang khusus untuk dewasa. Karena ternyata pasien dewasa yang ingin dihitam juga banyak. Gitu. Jadi untuk semua usia alat ini bisa digunakan gitu. Kemudian untuk anak hiperaktif memang biasanya orang tua mengalami banyak kesulitan. Khususnya perawatan ya, karena anaknya itu kan nggak bisa diberikan pengertian, apalagi yang autis itu kemudian nggak bisa diam gitu. Jadi memang pada kondisi di mana anak agak sulit diatur, memang smart clamp ini kalau menurut saya termasuk pilihan yang paling tepat. Paling tepat ya. Ya, karena tidak membutuhkan anak untuk beristirahat Iya, gitu. lama gitu dok ya. Iya. Jadi Dan alat tidak ini terlalu repot ya. Alat ini sangat kuat merekat pada kulit. Jadi dia mengunci semua luka gitu ya. Kalau pakai kita bandingkan misalnya dengan metode yang biasa, itu dia dijahit dengan benang, tapi benang itu benang yang lunak. Jadi pada saat anak bergerak atau kena bentur tertentu dia bisa berdarah. Kalau ini enggak gitu. Jadi ini nggak pakai jahitan. Ini nggak pakai jahitan, tapi dia merekat, mengunci Jadi kayak kencang dilem sekali. gitu. Bukan dilem ya, jadi dijepit ya. Oh, dijepit. Diklem ya. Nah, dijepit pada kulit persis di ujung luka. Dan uji dinamik alat ini tuh dia dengan tarikan 1,5 kilo tuh nggak lepas gitu. Jadi kuat sekali. Jadi kalau anak main bola, istilahnya main sepeda, atau anak hiperaktif atau autis tuh pakai ini kita lebih aman. Jadi habis disunat silakan main bola lagi. Ya udah kalau gitu kita harus break lagi nih pemirsa ya, karena harus memberikan kesempatan untuk pariwara yang melihat berikutnya. Jangan kemana-mana.